Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya Supriyono SAG akan menyampaikan sosialisasi kebijakan pendidikan. Mari kita simak bersama. Pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan adalah merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa peraturan, program, keputusan dari satu pihak atau pemilik program ke pihak lain atau masyarakat luas. Nah, di dalam proses pemberdayaannya, di mana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan, baik itu perubahan sikap, perilaku di dalam masyarakat, kemudian menumbuhkan kesadaran yang kritis. Selanjutnya marilah kita melihat kata demi kata. Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai dengan berbagai macam cara sehingga terbentuk individu yang utuh. Maka dapat dikatakan seorang manusia tidak akan bisa dapat melakukan sosialisasi dengan utuh. Ia dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak sempurna. Sosialisasi juga mengarah pada makna yang berarti pengenalan sesuatu yang baru yang disampaikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang yang belum mengetahui. Proses interaksi sosial yang terbangun dengan beberapa orang guna memperoleh knowledge atau pengetahuan, attitude, kemudian value, dan essential behavior untuk ikutsertaan atau partisipasi yang efektif di masyarakat sosial menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi di dalam masyarakat maupun organisasi atau tempat kerjanya. Kenapa kegiatan sosialisasi sangat penting dilaksanakan? Sebab luasnya wilayah kerja organisasi termasuk sulitnya akses komunikasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh berbagai media informasi, baik elektronik maupun cetak. Di samping kecenderungan manusia untuk menerima suatu konsep perubahan tidaklah gampang. Banyak perubahan baik organisasionalnya maupun personal memerlukan keterampilan dan pengetahuan baru agar dapat menyesuaikan dengan baik. Baik di dalam lingkungan yang baru, kemudian mengefektifkan pencapaian tujuan perubahan, maka diperlukan kejelasan tujuan dan cara yang tepat, baik menyangkut aspek proses maupun pengembangan, mencakup manusia, tujuan, kebiasaan, proses, hasil, dan lingkungan eksternalnya. Sedangkan kebijakan adalah merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk mencapai tata nilai baru di dalam masyarakat. Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan pemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Kemudian tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umumnya adalah untuk mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternasionalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah. Masyarakat umum mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat, menjadi bagian
dari kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang terdapat dalam siklus program dari kebijaksanaan pemerintah. Kemudian tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan. Sosialisasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Ada beberapa tahapan-tahapan yang diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut ke dalam masyarakat atau publik, termasuk di bidang pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, tahapan persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan. Seorang pemimpin mempersiapkan draft aturan, regulasi, maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahapan ini juga, stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya, meski belum sempurna. Dalam tahap ini, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut, sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Nah, tahap meniru dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap meniru ini, mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan. Baiklah, selanjutnya adalah tahap yang ketiga yang disebut tahap siap bertindak atau game stage. Nah, dalam tahapan adaptation atau adaptasi yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi, mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini, masing-masing orang merasa puas, merasa saling memberitahu koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya adalah media sosial kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, pamflet, brosur, spanduk, baliho, dan lain-lain, maupun melewat media elektronik, misalnya seperti cakram optik, kemudian disk, DVD, internet, radio, dan televisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kita bersama. Saya akhiri. Namo Buddhaya.